Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktomaris Fernando, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada vlog kali ini saya ingin berbagi sedikit pemahaman saya tentang salah satu materi dalam mata kuliah teori organisasi yang diampu oleh Ibu Fani Ratni Pasaribu, yaitu budaya organisasi. Sebelum membahas materi, saya ingin mengatakan bahwa saya bangga menjadi mahasiswa program studi ilmu administrasi negara. Apalagi prodi kita sudah terakreditasi unggul. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan sudah sangat baik dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Sebagai mahasiswa, tentu ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar nantinya bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Teman-teman pernah tidak merasa lebih nyaman berada di suatu lingkungan karena orang-orangnya ramah, disiplin, dan saling menghargai? Nah, hal yang sama juga terjadi dalam sebuah organisasi. Dalam teori organisasi, kondisi seperti itu dikenal juga dengan istilah budaya organisasi. Secara sederhana, budaya organisasi adalah nilai kebiasaan, norma, dan cara kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Budaya organisasi inilah yang secara tidak langsung membentuk karakter sebuah organisasi. Baik, kita masuk ke inti. Jadi apa sih organisasi itu? Seringkali kita kira organisasi itu cuma struktur, aturan, dan gedung kantor. Padahal lebih dari itu. Secara singkat, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam teori organisasi ada dua cara melihat organisasi, perspektif mikro dan perspektif makro. Pertama, perspektif makro. Di sini kita lihat organisasi secara besar. Contoh nyatanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita lihat bagaimana Kemenkes beradaptasi dalam lingkungan global saat pandemi, membuat strategi vaksinasi nasional, dan berkoordinasi dengan WHO. Itu semua pembahasan makro. Yang kedua, perspektif mikro. Ini kita zoom ke dalam organisasi. Contohnya bagaimana tim dokter dan perawat di RSUD di Kota Padang saling berkoordinasi di instalasi gawat darurat. Bagaimana motivasi mereka dijaga saat lembur, atau bagaimana komunikasi antar divisi biar pelayanan cepat. Jadi kesimpulannya, organisasi yang hebat itu harus seimbang, punya visi besar di level makro, tapi juga peduli sama manusia dan tim level mikro. Karena organisasi itu bukan mesin. Organisasi itu tentang manusia, interaksi, dan tujuan bersama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa organisasi itu jauh lebih dinamis dari yang kita bayangkan. Bukan hanya soal struktur, tapi juga tentang bagaimana kita tumbuh dan berkolaborasi di dalamnya. Pesan saya, jangan jadi penonton di dalam organisasi ini sendiri. Jadilah bagian yang memberi solusi, karena dari ruang kecil organisasilah perubahan besar untuk Indonesia dimulai. Dari teori menuju aksi, dari mahasiswa menuju pemimpin masa depan. Terima kasih sudah menonton. Salam ilmu administrasi negara unggul. Pada video singkat ini saya akan akhiri. Mohon maaf jika kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.